Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Antikasari, mahasiswa Pendidikan Sejarah dari Universitas PGRI Palembang semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Sejarah Kepresidenan Palembang. Saya akan menjawab terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang ada dalam materi. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan residen dan keresidenan? Residen adalah suatu struktural pada masa penjajahan Belanda di Indonesia yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Residen berkedudukan di bawah gubernur. Sedangkan keresidenan Palembang adalah wilayah kekuasaan administratif seorang residen yang meliputi beberapa wilayah yang terdiri dari afdeling dan onderafdeling. Pertanyaan yang kedua, apakah keresidenan hanya ada di wilayah Palembang saja? Jawabannya, sebuah pembagian administratif dalam sebuah provinsi di Hindia Belanda dan kemudian Indonesia hingga tahun 1950-an. Sebuah keresidenan terdiri atas beberapa afdeling. Tidak semua provinsi di Indonesia pernah ada keresidenan. Hanya di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Lombok, dan Sulawesi saja. Atau biasanya ini adalah daerah-daerah yang penduduk yang sangat banyak. Pertanyaan yang ketiga yaitu, berapa lamakah masa keresidenan berdiri di Indonesia dan Palembang khususnya? Keresidenan Palembang itu diresmikan oleh pemerintah Belanda sebagai salah satu wilayah administratif Belanda, ditandai dengan menghapuskan pemerintahan lokal pada saat itu. Jika dihitung sejak tahun 1825 sampai 1957, kurang lebih selama 130 tahun, pemerintah Belanda menunjuk atau mengangkat seorang yang bernama Jenderal van Zevenhoven sebagai residen pertama pada tahun 1825 di Keresidenan Palembang. Yang keempat, apakah sistem pemerintahan Keresidenan Palembang ini masih ada sampai saat ini? Sejak dihapusnya Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1825, jabatan residen Palembang dijabat secara berkelanjutan atau secara periodik. Keresidenan Palembang bersama 9 keresidenan lainnya yang berada di wilayah Sumatera menjadi bagian wilayah Provinsi Sumatera, satu provinsi. Kemudian Provinsi Sumatera dimekarkan menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Keresidenan Aceh, Sumatera Timur atau Medan, dan Tapanuli. Lalu Provinsi Sumatera Tengah, Keresidenan Sumatera Barat atau Bukit Tinggi Riau dan Jambi, Provinsi Sumatera Selatan yaitu Keresidenan Palembang, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Di sini kita sudah masuk materi ya. Pada masa awal pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Palembang, masih mempertahankan dan memberdayakan susunan pemerintahan tradisional yang ada. Pada masa itu, pasca Kesultanan Palembang Darussalam dihapuskan pada tahun 1825, Belanda mengangkat Jenderal van Zevenhoven sebagai residen pertama di Palembang. Dan Belanda mengangkat juga seorang menantu Sultan Mahmud Badarudin II, Pangeran Kromo Jayo, sebagai Perdana Menteri pada tahun 1838. Para penguasa tradisional yang mau diajak kerjasama atau menyatakan setia kepada Belanda diangkat menjadi aparat pemerintahan Belanda, akan diberikan pangkat dan jabatan tertentu, misalnya seperti Pangeran, Rangga, Demang, Pasirah, Kapiten Cina, dan lain-lain.
Selain itu, untuk melengkapi alat pemerintahan Belanda di Palembang dan daerah Uluan, maka dari tiap-tiap kelompok etnis tersebut diangkatlah seorang pimpinan untuk mewakili golongannya dengan memakai pangkat-pangkat militer tituler. Belanda yang menunjuk dan mengangkat kemudian memecat para pangeran yang silih berganti itu menggambarkan betapa sulitnya Belanda untuk memaksakan kekuasaannya di Palembang, terutama di daerah ulu-uluan tersebut. Meskipun pada waktu itu pemerintah kolonial berada di Palembang dan menguasai Bangka Belitung, tetapi secara real daerah Uluan yang letaknya jauh dari pusat kota kekuasaan pemerintah kolonial belum atau kurang dirasakan. Bahkan sampai pada pertengahan tahun 1860-an, Belanda masih belum dapat berkuasa sepenuhnya atas daerah pedalaman tersebut. Oleh sebab itu, pada masa transisi ini mengatakan bahwa pemerintahan kolonial Belanda itu masih membutuhkan bantuan pengaruh dan tenaga dari golongan tertentu. 1825, kota Palembang ini berubah statusnya menjadi daerah keresidenan yang dipimpin oleh seorang residen. Keresidenan Palembang dibagi atas beberapa afdeling, kecuali ibu kota Palembang. Masing-masing afdeling dikepalai oleh seorang asisten residen. Tiap-tiap afdeling terdiri dari onder afdeling yang dikepalai oleh seorang kontroler. Tiap-tiap under afdeling terdapat marga-marga. Setiap marga dikepalai oleh seorang kepala marga atau pasirah. Sedangkan ibu kota Palembang dibagi atas dua distrik, yaitu distrik seberang ilir dan distrik seberang ulu yang dipimpin oleh seorang Demang. Setelah tidak ada lagi pejabat pribumi yang menjabat sebagai Perdana Menteri, dengan keputusan pemerintahan tanggal 13 Juni 1864, Keresidenan Palembang dibagi menjadi 9 afdeling, yaitu yang pertama, afdeling ibu kota Palembang. Kedua, afdeling tebing tinggi yang terdiri dari Musi, Ulu, Kikim, Empat Lawang, dan Rejang dan Lebong. Afdeling yang ketiga yaitu Lematang, Ulu, dan Ilir. Yang keempat, afdeling Komering Ulu, Ogan Ulu, dan Enim. Yang kelima, afdeling Rawas. Yang keenam, afdeling Musi Ilir. Yang ketujuh, afdeling Ogan Ilir dan Belida. 8. Afdeling Komering Ilir, dan yang terakhir afdeling Banyuasin. Di situ tertera struktur pemerintahan Hindia Belanda di Keresidenan Palembang, dapat dilihat ya, dapat dibaca sendiri. Selanjutnya, sejak awal berdirinya Keresidenan Palembang pada tahun 1825 sampai 1957, bahwa Keresidenan Palembang berjalan selama 132 tahun. Residen Palembang secara bergantian atau periodik menjadi kepala pemerintahan. Hal ini terjadi karena ketidaksiapan Indonesia dalam menyiapkan secara penuh mengenai ketatanegaraan Republik Indonesia. Meskipun telah menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan pengakuan kedaulatan Belanda pada Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Tetapi Keresidenan Palembang belum dihapuskan. Idealnya dengan kemerdekaan Republik Indonesia itu telah terjadi peralihan pemerintahan dari Keresidenan Palembang ke pemerintahan Republik yang independen secara langsung pada saat itu juga. Namun ketidaksiapan pemerintahan Republik Indonesia pada masa itu, maka peralihan pemerintahan daerah dalam hal ini keresidenan dilakukan secara bertahap sampai terbentuknya pemerintahan yang definitif.
Wilayah ibu kota kepresidenan Palembang sejak tahun 1919 sampailah dengan saat ini, pemerintah Palembang tercatat sudah ada 21 orang wali kota Palembang. Berikut adalah nama-nama wali kota Palembang dari masa ke masa, dan bisa dibaca sendiri. Itu ada 21 ya, dari tahun 1919 sampai tahun 2013 hingga sekarang ini. Baiklah, itulah hasil presentasi yang dapat saya paparkan. Bila ada kurang, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.